Cek 1 2 3. Fakta bahwa kita sekarang hidup di zaman yang sangat modern dan serba berteknologi tinggi itu nggak bisa dibantah ya. Kehidupan jadi semakin cepat dan sebenarnya aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari pun bisa sangat dibantu dengan adanya teknologi ini. Kita bisa mencari informasi apapun, kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk memudahkan semua pekerjaan kita, but why? Kenapa dengan zaman yang sekarang sudah serba mudah kayak gini, itu masalah kayaknya semakin banyak itu. Orang yang kelelahan semakin banyak dengan kehidupannya, merasa ada tuntutan yang banyak sekali dari lingkungannya dan terbebani oleh sosialnya gitu. Data dari WHO itu menunjukkan bahwa seiring berkembangnya zaman sekarang, ternyata tingkat depresi yang teridentifikasi itu ikut meningkat juga. Sebanyak 3 juta orang di seluruh dunia itu disebut mengidap depresi dalam data tersebut. Dan ini bukan angka yang kecil guys. So, dalam beberapa riset yang gue lakukan, setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah faktor dari luar, kayak lingkungan, tuntutan sosial, pekerjaan yang sangat berat gitu. Dan itu menyebabkan stres dan juga ada faktor lain di sana. Nah, yang kedua adalah faktor dari dalam diri itu sendiri gitu. Kayak misalnya rasa tidak puas dengan pencapaian, membandingkan kehidupan dengan orang lain yang lebih sukses, dan hasrat yang delusional gitu, yang tidak realistis dalam kehidupan itu gitu. Nah, berbicara antara zaman sekarang dan korelasinya kenapa banyak orang yang mengidap depresi, at least merasa dirinya tuh lelah dengan kehidupannya. Termasuk gue juga pernah merasa kayak gitu, kalian mungkin pernah ngerasa kayak gitu. Itu erat kaitannya dengan kehidupan sosial kita, baik sosial digital, which is sosial media, atau sosial di real life kita gitu. Nah, why? Because kita sebagai manusia memiliki sisi desire yang sangat kuat gitu untuk memiliki apa yang kita sukai. Nah, ketika apa yang kita senangi ini belum kita miliki dan justru itu terjadi dalam kehidupan orang lain, nah disitulah kita akan tertrigger dan menjadi awal dari semua masalah tadi itu terwujud. Sebagai manusia yang hidup di zaman ini, tentu saja gue sendiri merasakan apa yang terjadi sekarang. Ada 2 isu di sini. Pertama, paradoks teknologi, dan yang kedua adalah gue merasa lost dan sering merasa kosong dalam kehidupan ini. Gue difasilitasi kemudahan hidup, tapi gue nggak merasa tenang dan nggak ngerasa bahagia gitu. Gue ngerasa semakin banyak kerjaan dan targetnya tuh semakin gak realistis, dan itu ngebuat gue terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urusan dunia dan pekerjaan gitu. Memacu gue untuk terus nyari duit sampai lelah. Dan berpikir bahwa setelah gue punya duit itu, gue bisa membeli apapun yang gue mau. Keinginan gue sangat delusional jadinya, dan membuat gue tuh jadi egois gitu untuk menjalani kehidupan ini dan selalu merasa nggak puas. Gue jadinya menjadikan self reward itu sebagai legitimasi untuk menyenangkan diri gue sendiri, dan akhirnya nggak melihat orang lain. Dan karena itu semua, gue mulai yakin kalau ada yang salah dengan kehidupan ini, dan gue memutuskan untuk mencari tahu seperti apa sih kehidupan yang tenang dan bahagia itu gitu. So, sekarang di sini gue punya sebuah journey, perjalanan menuju ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Gue melabeli semua masalah kehidupan yang tadi itu kita ketahui sebagai antagonis dalam story ini, yang berupa sistem gitu. Sistem yang membuat kehidupan kita itu jadi kacau dan berantakan. At least di titik ini gue mulai membenci sistem ini. Dalam psikologi, konsep ketenangan dan kebahagiaan itu seringkali berkaitan dengan teori kebahagiaan subjektif atau subjective well-being gitu.
Nah, teori ini tuh nggak memandang kebahagiaan cuma sebatas emosi sesaat, tapi sebagai evaluasi keseluruhan individu terhadap kehidupannya gitu. Nah, menurut teori ini, orang yang bahagia adalah mereka yang memiliki kepuasan hidup yang tinggi, sering merasakan emosi positif, dan jarang merasakan emosi negatif. Oke, itu ciri hidup bahagia katanya. Nah, di sisi lain, kelelahan yang dialami oleh manusia di era modern ini itu bisa juga dijelaskan oleh beberapa faktor psikologis juga gitu. Nah, ini bukan cuma tentang rasa lelah fisik, tapi juga kelelahan secara mental atau emosional gitu. Ini adalah bagian si antagonis tadi tuh muncul gitu. Nah, yang pertama itu ada tekanan untuk selalu online ya. Ya, kita tahulah media sosial dan teknologi itu membuat kita merasa harus selalu on dan merasa harus selalu terhubung gitu. Kita jadi harus selalu ngecek notifikasi dan lain-lain gitu. Ini jadinya kan menciptakan kelelahan digital ya, atau digital fatigue gitu. Karena otak kita terus-menerus memproses informasi dan notifikasi gitu, sehingga nggak ada waktu buat otak kita tuh untuk istirahat gitu. Lalu kayak ada sindrom FOMO, dan hal ini tuh memicu rasa takut ketinggalan soal apa yang lagi tren, apa yang lagi rame, tempat apa yang lagi ngehits, dan jujur aja buat ngikutin ini tuh rasanya capek banget gitu. Nah, dan yang paling parahnya sih adalah budaya hustle gitu. Ya, di kehidupan modern ini kan sering menuntut kita buat selalu produktif, selalu sibuk. Ada tekanan sosial yang kuat buat bekerja keras, meraih pencapaian, dan terus-menerus meningkatkan diri kita gitu. Ini bisa menyebabkan burnout sebenarnya, atau kelelahan yang sangat ekstrim gitu, baik secara fisik maupun secara mental. Dan ujung dari semua itu adalah merasa lost di dunia ini. Sampai sejauh ini gue menemukan kesimpulan sementara ya, bahwa gue tuh terlalu fokus terhadap kehidupan dunia, lupa kalau kita di sini tuh hanya sementara gitu. Dan setelah semuanya selesai kan ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu kita di sana gitu. Tapi gue tidak menyebut ini sebagai perjalanan spiritual ya. Di sini gue cuma melihat bahwa ada perspektif lain dalam proses kehidupan ini gitu, yaitu ya mencari makna gitu, yang menimbulkan pertanyaan kayak misalnya, apakah hidup yang gue jalani selama ini tuh udah benar? Karena seakan-akan semua orientasi sisi kehidupan gue tuh hanya untuk memenuhi keinginan duniawi ini gitu. Dan gue pikir disitulah letak masalahnya gitu. Ini adalah letak akar masalahnya, gue pikir kayak gitu. Nah, setelah gue punya hipotesa itu ya, ternyata gue jadi semakin membenci gitu kehidupan duniawi ini, dan melakukan sesuatu yang tadinya gue pikir akan menimbulkan ketenangan, tapi justru masalah menjadi semakin kacau gitu. Gue jadi menghabiskan waktu untuk merenung, menyendiri, dan salah menilai gitu, dan mengambil tindakan. Gue jadi terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hanya ibadah setiap hari gitu, terus menonton kajian, bahkan sok-sokan membaca buku filsafat gitu, dan sepenuhnya meninggalkan tanggung jawab gue di real life. Nah, hal yang menjadikan ini semakin salah adalah pada saat gue melakukan semua kegiatan tadi, itu gue jadi agresif untuk menilai kehidupan orang lain gitu. Padahal belum selesai gue dengan masalah sendiri, gue udah menjustifikasi orang lain dan merasa gue ini yang paling benar gitu dengan jalan yang sekarang, gue ini yang paling bijak dengan cara pandang gue yang sekarang. Dan semakin gue ngasih makan ego baru ini, itu semakin semua urusan duniawi gue tuh berantakan, dan tanggung jawab gue terhadap orang lain, terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, dan lain-lainnya itu menjadi hancur. Dan ini konflik terbesar dalam story gue sebenarnya. Tapi untungnya gue kembali disadarkan dengan semua kekacauan itu, dan gue memulai lagi pencarian baru dan evaluasi lebih mendalam lagi, sampai akhirnya gue sampai di satu titik di mana gue tuh menemukan dua jawaban sebagai pembelajaran dalam story gue ini. Yang
Pertama adalah ternyata gue tuh cuma kurang bersyukur. Melihat diri ini tuh hidup dengan penuh kenyamanan, walaupun banyak permasalahan dari sisi pekerjaan, sosial, dan lainnya gitu. Tapi sebetulnya itu tetap tidak mengurangi kewajiban gue untuk bersyukur gitu. Karena ternyata banyak ya orang lain gitu yang hidupnya tuh tidak seberuntung gue, tapi mereka tuh ingin hidup kayak gini. Sehingga gue jadi berpikir dan merasa mungkin ya hidup gue ini adalah hidup yang diimpikan oleh orang lain gitu. Tidak ada yang kurang dalam kehidupan ini. Gue punya pekerjaan yang bagus, punya penghasilan yang cukup, keluarga gue tidak berkonflik, punya istri yang baik, teman-teman yang baik. Semua itu dulu enggak gue lirik gitu, karena gue nggak bersyukur pada saat itu dan menginginkan hal yang tidak ada dalam kehidupan gue gitu. Setelah kesadaran akan hal itu, gue jadi melihat semua masalah dalam hidup ini ya adalah keniscayaan gitu. Gue pikir semua bentuk kehidupan itu pasti ada masalah, karena itu bagian dari ya kehidupan gitu, bagian dari kehidupan kita di dunia ini kan. Lesson yang kedua adalah beranjak dari keinginan egois gue dulu ya. Dan akhirnya gue paham bahwa hidup di dunia ini tuh bukan cuma tentang gue gitu. Not just about me gitu ya. Gue jadi teringat scene di film Doctor Strange saat Ancient One akan mati tuh. Dan memberikan pesan terakhirnya kepada Doctor Strange bahwa yang paling penting adalah it's not about you gitu. It's about others juga. Artinya kita hidup di sini ya juga ada untuk orang lain gitu, untuk berbagi, untuk membantu dan berempati gitu. Dan memahami hal ini pada saat kita memberi sesuatu kepada orang lain dan orang itu senang dan tersenyum, dan tanpa sadar hati kita pun ikut tersenyum dengan hal itu gitu. Dan di sini gue sadar ternyata berbagi pun itu bisa memberikan efek kesenangan dan kebahagiaan pada diri sendiri juga gitu. Dan finally disinilah ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini gue cari gitu. Ternyata cuman 2 hal itu aja. So itulah story gue guys. Semoga dengan adanya cerita ini gue bisa memberikan manfaat yang bisa kalian ambil sebagai value yang positif. Dan thank you banget yang udah nonton videonya. Gue berharap kalian juga bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan kalian sendiri. And as always, I will see you in the next one.